Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 25 November 2024 dalam pekan biasa ke-34 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, di minggu terakhir dari tahun liturgi ini, nampaknya kami masih saja belum berubah seperti yang Engkau kehendaki. Memasuki minggu Advent minggu depan, kami berharap Engkau berkenan membimbing dan menasehati kami, agar kami dapat menjalani hidup di dunia ini dengan lebih baik. Oleh karena itu bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan dan menjalankannya. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu bab 14 ayat 1-3 dilanjutkan ayat 4b sampai 5. Aku Yohanes melihat, sungguh anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Pada dahi mereka tertulis nama anak domba dan nama bapanya. Lalu aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu bunyinya seperti permainan kecapi. 144.000 orang itu menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk serta tua-tua. Tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain ke 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Merekalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya, sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya,
yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 21 ayat 1-4. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Iman yang total dari seorang janda miskin. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, mari kita menggunakan kacamata dunia untuk melihat kisah Yesus di bait Allah. Ketika itu Yesus mengangkat muka untuk menyaksikan umat memberikan persembahan masing-masing. Salah satu mata uang yang lazim digunakan pada waktu itu adalah uang dinar. 1 dinar setara dengan upah bekerja harian. Dalam 1 bulan ada 20 sampai 22 hari kerja. Itu setelah dikurangi hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional. Rata-rata upah minimum di Indonesia sekitar 4 sampai 5 juta rupiah atau sekitar 200.000 rupiah per hari. Itu jumlah minimum.
Artinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Tak bisa hidup konsumtif, apalagi main judol. Maka dari itu, ada banyak orang yang berharap durian runtuh, mendapat rejeki secara instan, atau mudah tergoda oleh pinjol, atau terpukau oleh iming-iming iblis. Seorang perempuan datang ke bait Allah, tentu karena ia ingin mematuhi kewajiban terhadap hukum Taurat untuk datang beribadah dan memberi persembahan. Ia adalah seorang janda, artinya sudah tidak punya suami untuk menafkahinya, maka ia pun hidup miskin. Saya lebih suka belak-belakan untuk mengatakan bahwa hidup ibu itu melarat, bukan sekedar miskin. Orang miskin mungkin tak bisa membeli mobil mewah, tetapi orang melarat mungkin tak tahu harus makan apa hari itu. Berapa kira-kira penghasilan ibu itu? 2 peser sehari. Mari kita hitung. 1 dinar kira-kira sama dengan upah sehari, sama dengan 64 peser atau 64 lepta, kira-kira setara dengan 200.000 rupiah. Ibu itu berpenghasilan 2 peser saja, atau setara dengan 6.000 rupiah saja. Bagaimana ibu itu bisa hidup dengan penghasilan 6.000 rupiah sehari? Untuk membeli 1 nasi bungkus yang layak santap saja sudah tak lagi cukup. Lalu dengan apa ibu itu bisa membeli pakaian yang layak untuk datang ke bait Allah? Hidup ibu itu tidak sedang baik-baik saja, tetapi juga bukan wanita yang biasa-biasa saja. Secara duniawi, hidup ibu itu melarat, tetapi Tuhan memandangnya sebagai wanita yang spesial di dalam iman. Sementara orang-orang memberi dari kelebihannya, ibu itu memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ini tidak mudah untuk kita teladani, kecuali kalau kita mau menjadi seperti anak kecil atau orang kecil seperti janda miskin itu, menyerahkan secara total hidup kita kepada Allah, menjadikan persembahan sebagai wujud doa dan pengharapan. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus, tentu kita siap untuk menerima tantangan hidup seperti ibu itu, mempersembahkan dengan sepenuh hati seluruh hidup kita, tanpa peduli seberapa besar atau kecilnya yang kita miliki di dunia ini, sebab Allah Bapa kita telah memberikan anugerah kepada kita harta surgawi yang tak terbatas nilainya, yang tak dapat dirusak oleh nganggat ataupun karat, serta yang bersifat kekal. Marilah sekarang kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Ya Allah Bapa kami, terima kasih kami boleh mendengar kembali kisah seorang ibu yang ingin kami teladani, wanita yang menyerahkan seluruh nafkahnya sebagai persembahan kepadamu ya Bapa. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami juga berkesempatan memiliki iman yang total seperti ibu itu. Kami berdoa hanya kepadamu ya Bapa, melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.